Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara semuslim yang sudah diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Muhammad Nurmansah Al-Bogori dari Bogor ingin ngobrol lah, sharing atau ceramah atau mengingatkan atau apalah. Saya ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan santri juga. Saya ini orang awam yang sering mendengar ceramah, sering mengaji. Jadi kita di Indonesia, di seluruh dunia ini terkena wabah corona COVID-19. Jadi yang adanya wabah corona ini, jangan kita menjauh kepada Allah. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus mendekat, lebih dekat lagi, muhasabah. Jadi saya ingin berbicara yang namanya sholat itu perintah Allah, dan ulama atau MUI atau pemimpin melarang kita sholat di masjid, ataupun walaupun sholat di masjid jarak 1 meter 2 meter untuk memerangi virus corona, dan tidak boleh berjabat tangan. Itu pemimpin, ulama atau siapapun yang berbicara seperti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita ikutin saja aturan mereka, perintah mereka. Kita ikuti karena mereka itu pimpinan kita. Dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah akan tanya nanti. Dan kita sebagai seorang muslim ini, kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Kita hidup di dunia ini punya Allah. Jadi kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Seperti berjabat tangan itu sekarang tidak boleh. Bolehnya salam satu hati di dada. Berjabat tangan takut virusnya atau yang lain kena gitu, virusnya kena. Itu sebenarnya sunnah Nabi. Berjabat tangan itu menggugurkan dosa, mempererat silaturahmi. Kan kita ini saudara semuslim. Kalau misalnya jauh saling mendoakan, kalau misalnya dekat saling bersilaturahmi, berjabat tangan, berpelukan. Dan kita juga cuci tangan, pasti cuci tangan pakai handy atau pakai sabun. Seperti itulah. Saya ini sedih, perintah Allah dan sunnah Nabi banyak yang ditinggalkan. Sunnah Nabi, sholat berjamaah sunnah Nabi, perintah Allah tinggalkan. Nabi aja bersabda, ya kan, dalam hadisnya, man tamassaka bisunnati 'indal fasadi ummati falau ajru mati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Hadis Nabi juga banyak, man ahya sunnati. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ma'aya fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh ia cinta padaku. Dan barang siapa cinta padaku, maka
akan bersamaku di dalam surga. Nah, itu hadis-hadis Nabi. Dan perintah-perintah Allah juga perintah sholat, hadis atau Al-Qur'annya ada. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nabi SAW bersabda, "Sholatu mi'rajul mu'minin." Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nah, jadi kita sabar, salat, apapun masalah kita punya masalah sekarang ini wabah corona, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah, salat. Dan corona COVID-19 itu makhluk Allah yang mendatangkan corona, Allah pun yang menghilangkan corona. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah pun yang menyembuhkan. Jadi teman-teman atau pemirsa atau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu, kita pun sakit, misalnya contoh kita sakit, jangan kita langsung berobat. Kita adukan kepada Allah, kita sholat 2 rakaat, doa. Selesai itu kita baru ke dokter, minta obat, minta resep. Dan sebelum minum obat pun kita harus nafi isbatkan, hanya kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Kita yakin obat ini tidak bisa menyembuhkan, Allah yang bisa menyembuhkan. Obat tidak bisa menyembuhkan, berhajat kepada Allah. Tapi Allah tidak berhajat kepada obat. Jika Allah berkehendak, obat bisa menyembuhkan. Jika Allah berkehendak, tanpa obat pun tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Semua kita harus yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kita ikuti cara dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ulama atau pemimpin kita melarang sholat berjamaah. Omongan mereka itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak boleh sholat itu, tidak boleh rapat-rapat. Padahal sausufakum, kesempurnaan sholat itu rapat-rapat. Imam selalu bilang rapat-rapat. Tapi kalau misalnya imam bilang gak rapat-rapat, itu kita ikutin aja, karena kita ada imamnya. Imam itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia pemimpin, dia menanggung dosa-dosa makmumnya atau rakyatnya. Presiden ngomong atau gimana, itu kita ikutin. Dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan semuanya. Allah adil. Jadi yang saya sedihkan seperti itu, sholat ditinggalkan, sholat berjamaah ditinggalkan, sunnah-sunnah Nabi banyak yang ditinggalkan. Kita ini lagi kena virus wabah. Jangan menjauh dari Allah. Kita harus lebih dekat pada Allah, ya kan? Kita harus lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, terus mendekat. Nah, jangan menjauh. Sholat banyak, hadis-hadis sholat. Dan untuk para pemimpin kita taati perintah mereka. Mereka perintah lockdown, berdiam diri di rumah, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh berkerumunan. Kita ikutin, jaga jarak, kita ikutin. Dan tolong pemerintah, presiden atau para dermawan yang banyak simpenan uang, berbagilah kepada saudara-saudara kita yang berpenghasilan cuman satu hari sekali. Ayam aja di lockdown, dikandangin, dikasih makan sama majikannya. Masa manusia
suruh lockdown tapi nggak dikasih makan, pada mati. Jadi ya tolonglah, kita ini umat Nabi, ya kan, harus saling berbagi. Dalam hadis juga, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hambanya selagi ia menolong saudaranya. Jadi kalau kita tolong saudara, Allah akan tolong kita. Dan kita juga jangan berharap pada makhluk, meminta pada makhluk jangan. Memintalah hanya kepada Allah, ya kan? Allah dulu yang kita utamakan. Jadi marilah saya pribadi, semua umat Islam yang saya cintai, yang saya hargai, mari kita sama-sama berdoa, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah. Tambah lagi sholat sunnahnya, tahajudnya, sholat duhanya, minta rezeki, minta ampunan, minta kesembuhan, minta dihilangkan musibah ini. Semoga secepatnya virus corona ini akan hilang dan kita sebentar lagi akan menjalankan satu Ramadan, menjalankan puasa. Di dalam puasa ini kita harus saling maafkan, ada dosa maupun tidak, kita harus bermaafkan. Orang lain punya salah, kita maafkan karena Allah pun Maha Pemaaf. Jadi sekian dari saya ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hanya bisa berbicara sebentar yang saya tahu. Mudah-mudahan apa yang saya berbicara, apa yang sudah saudara teman dengarkan, kita niat amal dan kita niat sampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa kifarat majelis untuk kesempurnaan majelis lah inilah, ya kan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.